selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, baik ya, semoga sehat semua. Jadi, sebelum mulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Oke, anak-anak, Ibu absen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa namanya? Kenapa kok nggak masuk? Oh, sakit. Oke. Berarti semua masuk ya. Oke. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem informasi dan komunikasi organisasi. Nah, jadi pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat mengetahui jenis-jenis data informasi komunikasi itu apa saja. Lalu bagaimana prosedur penggunaan homepage, lalu juga bagaimana kalian mengetahui dasar-dasar tentang komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Nah, sistem informasi komunikasi sendiri itu adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Nah, yang bertujuan untuk menghasilkan suatu informasi dalam bidang tertentu. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sedangkan komunikasi organisasi itu apa sih? Oke, jadi komunikasi organisasi adalah pengirim dan penerima berbagai pesan organisasi dalam kelompok formal maupun informal di suatu organisasi. Nah, bila organisasi semakin besar dan kompleks, maka akan mengakibatkan semakin kompleks pula proses komunikasinya. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu jenis informasi komunikasi. Jadi jenis informasi dan komunikasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jenis informasi dan komunikasi berdasarkan sifatnya, yaitu informasi faktual, yaitu atau bersifat fakta sebenarnya. Nah, lalu yang kedua yaitu jenis informasi berdasarkan sifat keilmiannya. Jadi di sini dibagi menjadi dua, yaitu informasi tidak ilmiah dan informasi ilmiah, gitu ya. Kalau informasi tidak ilmiah itu merupakan informasi secara umum. Nah, kalau informasi ilmiah itu informasi yang dirancang secara khusus untuk kepentingan penelitian, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah jenis informasi berdasarkan kegunaannya. Jenis informasi berdasarkan kegunaannya itu apa sih, Bu? Oke, jadi informasi berdasarkan kegunaannya itu informasi yang berisi tentang sesuatu pengetahuan yang dimana komunikannya atau kita yang mendapatkan informasi tersebut memiliki pengetahuan baru, seperti itu. Lalu yang keempat adalah informasi berdasarkan format penyajian. Jadi itu adalah informasi bagaimana informasi itu disajikan, seperti contohnya dalam bentuk apa, yaitu tulisankah atau gambarkah atau suarakah atau video. Nah, yang selanjutnya adalah informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Nah, jadi di sini itu dibagi menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama itu jika informasi tersebut disajikan di dalam negeri itu disebut lokal, informasi lokal. Jika informasi tersebut disajikan di luar negeri itu disebut sebagai informasi mancanegara. Oke, nah yang terakhir itu informasi berdasarkan bidang kehidupan. Bidang kehidupan maksudnya gimana, Bu? Jadi informasi tersebut dibagi menjadi sesuai bidangnya. Contohnya kayak bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang keolahragaan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah dasar-dasar komunikasi lisan dan tertulis. Yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi lisan tuh apa sih? Jadi komunikasi lisan itu komunikasi yang dilakukan secara langsung, tatap muka, seperti kita. Nah, itu komunikasi lisan secara langsung. Kita mengetahui orang di depan kita, suaranya. Nah, selanjutnya adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis itu apa sih? Jadi komunikasi tertulis tuh ambil contoh gampangnya tuh surat menyurat. Kalian pernah surat menyurat sama temen gitu, atau contoh lainnya seperti surat lamaran kerja,
surat permintaan barang, surat penawaran barang, seperti itu. Surat menyurat sendiri itu bisa dikirim melalui pos. Kalau zaman dulu biasanya pos atau enggak telegram ya. Kalau sekarang karena serba digital, kita menggunakan email. Nah, itu bisa disebut komunikasi tertulis. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, jadi setelah materi yang Ibu paparkan, Ibu ingin memberi kalian tugas. Jadi tadi Ibu kan tidak menjelaskan secara rinci tentang ini ya, prosedur penggunaan menu homepage. Jadi anak-anak, di sini ada berapa jumlahnya? 35 kan ya? Jadi nanti kalian bagi kelompoknya menjadi 7 kelompok, terserah. Kalian mau bagi sendiri atau dibagikan? Oke, bagi sendiri ya. Jadi nanti tugasnya kalian tulislah di kertas folio prosedur penggunaan menu homepage. Itu kalian harus mengerti, sangat-sangat mengerti. Jadi nanti presentasinya minggu depan ya. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Bisa kalian hias, pokoknya kalian sesuai kreativitas sendiri. Mau dikasih gambar ikat, tukah. Jadi nanti kalian akan presentasikan ke depan kelas ya. Nah, lalu selanjutnya Ibu akan beri penilaian dan teman-teman kalian juga akan memberi penilaian tentang presentasi kalian pertemuan nanti ya. Jadi pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang komunikasi lisan itu adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung face to face. Lalu komunikasi tertulis yaitu komunikasi yang dilakukan secara tertulis, contohnya surat menyurat ya. Kira-kira itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Oke, Ibu tutup sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.